Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Pasangan anak dan menantu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, ini tak henti menebar sensasi dan kontroversi. Belum reda soal gaya hedon flexing, ini liburan mewah ke Amerika Serikat yang menggunakan pesawat private jet pribadi. Ini sekarang muncul lagi sensasi dan kontroversi baru. Ternyata Erina Gudono dan Kaisang itu pernah juga habis liburan dan belanja-belanja barang-barang mewah dari luar negeri, tapi kemudian masuk ke Indonesia diduga itu tidak melalui pabean atau tidak melalui bea cukai. Dan ini videonya beredar luas di media sosial, dan ini saya kira sekarang di Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai dituntut oleh netizen untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Dan tapi kalau kita lihat sekuennya ini kelihatannya ini peristiwa yang lama, meskipun mungkin juga belum terlalu lama, pesawat pribadinya yang sama, tetapi ini terjadi sebelum ya kehebohan liburan mewah mereka ke Amerika Serikat ini. Karena kan sekarang ini Erina Gudono dan Kaisang Pangarep itu masih berada di Amerika Serikat, karena Erina Gudono rencananya akan melanjutkan sekolahnya di University of Pennsylvania di Amerika Serikat, sementara Kaisang katanya kalau menurut PSI ini akan pulang ke Indonesia tanggal 28 Agustus. Jadi besok ya, ini bersama dengan proses pendaftaran pilkada ya, kendati dikatakan bahwa itu tidak akan maju di pilkada. Tapi tentu saja kalau yang ngomong ini keluarga Jokowi atau orang-orangnya keluarga Jokowi, kita jangan terlalu pegang ya bahwa dia dia tidak jadi maju ke pilkada. Patokan kita karena dia sudah mengurus surat-surat persyaratan administrasi untuk maju ke pilkada itu ya. Nah, tapi balik ke topik yang tadi ya soal pameran, flexing dan sebagainya itu. Ini ya kalau kita lihat gaya keluarga Jokowi ini tentu nggak pernah kita bayangkan akan seperti ini. Kita masih ingat bagaimana dulu ketika Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014, kan citra yang sangat kuat dilekatkan pada Jokowi dan keluarganya, tapi terutama Jokowi itu adalah dia adalah seorang pria dan keluarga yang sederhana gitu. Dan pakaian-pakaiannya itu pun juga pakaian yang mewah, hanya harganya ratusan ribu, padahal dia adalah seorang pengusaha dan kemudian juga pernah jadi wali kota terpilih 2 kali di Solo dan kemudian menjadi gubernur Jakarta. Jadi itu citra yang waktu itu melekat sekali pada Jokowi. Bahkan kita masih ingat ya pada waktu itu ada yang di media sosial beredar kan harga-harga baju yang pakaian yang dikenakan oleh Jokowi. Kalau sekarang mungkin sebenarnya outfitnya yang mulai dari sepatu yang harganya cuma ratusan ribu, celana biasa, kemeja putih dan sebagainya. Benar-benar Jokowi ini digambarkan sebagai pria yang lugu, sederhana gitu ya, yang ingin membangun Indonesia lah begitu ya. Dan belakangan kan kita tahu bahwa semua itu hanya branding saja. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai pencitraan, karena realitasnya sekarang keluarga Jokowi itu ya seperti keluarga-keluarga crazy rich lainnya yang juga senengnya itu pamer barang mewah. Dan tentu saja fenomena Erina Gudono ini mengingatkan kita kepada apa yang terjadi di negara tetangga kita, yakni Filipina. Jadi saya menyebutnya, kalau di Filipina kan ada dulu ada istri dari Presiden Ferdinand Emmanuel Adelin Marcos itu, atau yang sering disebut Ferdinand Marcos, dipanggil Ferdinand Marcos begitu saja, yakni Imelda Marcos. Jadi ini semacam deja vu ini sekarang, yakni ada Erina Marcos ya. Sesungguhnya namanya Erina Gudono, tapi perilakunya ini ya kita boleh bilang mirip-mirip dengan Imelda Marcos. Mungkin walaupun mungkin belum sempat sefantastis itu. Itu yang belum terungkap ya. Tapi kalau sekarang ini kan kelihatan sekali dia juga koleksi benang-benang mewah, kemudian liburan mewah, dan yang menyedihkan itu dilakukan di tengah situasi bangsa Indonesia sekarang ini betul-betul kehidupannya sangat berat. Anda bisa membaca setiap hari di berbagai media atau media sosial itu ada keluarga-keluarga yang ada yang bunuh diri, ada yang jadi korban judol dan sebagainya, kemudian sampai membakar suaminya, bahkan yang sampai sekarang masih sulit saya hilangkan dari ingatan saya, dari benak saya, ada seorang bapak di Sumatera Utara, sopir ojol, driver ojol yang
meninggal dunia ketika antri makanan dan karena ironisnya dia itu katanya berapa hari belum makan. Nah, di tengah situasi seperti itu, anaknya Pak Jokowi yang tadinya dicitrakan sebagai keluarga yang sederhana itu ternyata malah pameran gaya hidup yang mewah gitu. Dan ini yang membuat kita tidak terkejut kalau di kalangan netizen itu kemarahan itu luar biasa sekali ya. Ini kalau Anda simak gitu ya. Mungkin memang belum sampai levelnya seperti kemarahan warga Filipina terhadap keluarga Ferdinand Marcos yang kemudian membuat diktator yang berkuasa antara tahun 1965 sampai 1986 atau 21 tahun itu kemudian dijatuhkan dan oleh people power pada waktu itu dan dia kemudian kabur ke luar negeri. Nah, itu ke Hawaii. Dan kemudian Marcos itu meninggal dunia pada tahun 1989 atau 3 tahun setelah dia kabur itu di sebuah rumah sakit di Hawaii. Hawaii ini negara bagian Amerika Serikat tapi sebenarnya masih jauh ya. Dia di kawasan mana ya tempatnya di Pasifik ya kalau kalau Hawaii ini. Pada waktu itu media internasional ini melaporkan koleksi sepatu Imelda Marcos itu dilaporkan berjumlah sampai 3.000 pasang. Ya, walaupun belakangan itu ternyata setelah dihitung ulang, diverifikasi jumlah totalnya itu 1.060 pasang. Itu tetap saja itu sangat besar dan kalau Anda sempat pergi ke Filipina dan datang ke Museum Filipina Nasional Filipina itu sebagian sepatunya itu dipajang di sana. Dan ini di luar sepatu itu lemari pakaiannya itu ada 15 mantel bulu, kemudian 508 gaun dan 888 tas tangan dan yang ini yang menarik adalah bra anti peluru. Jadi rupanya dia betul-betul ada khawatir kalau setiap saat dia bisa ditembak gitu ya oleh warganya sendiri atau dari mereka-mereka yang benci dengan keluarga Marcos. Pada waktu itu memang keluarga Marcos sangat dibenci dan ya tentu saja seperti tadi itu mungkin ada cenderung lebih-lebihkan ya. Karena tadi sepatunya mungkin nggak sampai separuhnya jumlahnya. Tapi tentu saja angka 1.060 pasang sepatu itu di tengah kemiskinan rakyat Filipina, karena sebenarnya Filipina itu pada tahun-tahun segitu, dia sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan Indonesia, tingkat ekonominya rakyatnya masih sangat miskin gitu, tapi gaya hidup keluarga Marcos itu luar biasa sekali. Nah, apakah kita juga akan mengalami deja vu seperti yang terjadi pada Ferdinand Marcos, khususnya Imelda Marcos itu melalui kasusnya Erina Gudono ini? Ini saya penting untuk mengingatkan keluarga dari Pak Jokowi untuk lebih berhati-hati, untuk tidak lagi pamer-pamer karena ini sangat sensitif ya. Kalau kita lihat sekarang gerakan-gerakan mahasiswa dan massa yang sekarang meluas sampai di berbagai daerah itu tidak lagi isunya itu berkaitan dengan rencana dari DPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, putusan nomor 60 dan putusan nomor 70 itu. Karena revisi undang-undang pilkada menjadi pilkada itu sudah dipastikan dibatalkan oleh DPR. Tetapi kemarahan netizen, kemarahan warga tampaknya sekarang lebih bergeser kepada Jokowi ya, pada Jokowi dan keluarganya dan tuntutannya sekarang sudah meningkat menjadi turunkan Jokowi. Jadi ini penting untuk diperhatikan, jangan nggak peduli begitu merasa masih sangat kuat dan kalau kemarahan masyarakat sudah memuncak dan terjadi people power seperti di Filipina ini tentu keluarga Jokowi akan berakhir menyedihkan dan bukan tidak mungkin mereka juga harus kabur ke luar negeri seperti keluarganya Ferdinand Marcos. Jadi ini penting sekali ya Jokowi dan keluarganya Bu Erina, siapapun termasuk Gibran, Kaisang, istri-istrinya, Bobby dan istrinya itu memperhatikan situasi semacam ini. Nah, karena apa? Karena ini sekarang kalau saya membaca bukan hanya di media sosial ya, itu di media-media online misalnya kita bisa dengan mudah itu menggoogling bagaimana gaya hidup mewah dari keluarga Jokowi ini, bukan hanya anak dan menantu tapi sampai bahkan istrinya Pak Jokowi yakni Iriana Jokowi itu dikulik semua oleh netizen dan dikulik oleh media. Misalnya ini ya soal istrinya Gibran, istrinya Pak Wakil Presiden terpilih ini. Ini kan kita tahu dia juga berasal dari keluarga sederhana lah gitu kita kalau tidak menyebutnya sebagai keluarga miskin. Tapi sekarang tampilannya berubah jauh itu. Dia juga seperti wanita sosialita umumnya senang banget itu mengenakan tas-tas yang branded dengan harga yang nggak terbayang saya kira oleh keluarga-keluarga driver ojek yang sampai makan sehari-hari saja repot gitu ya. Jam tangannya misalnya saya baca di media disebutkan 1,7 miliar itu jam tangan Rolex gitu. Belum lagi tasnya, ini mohon maaf saya tidak akan membacakan detail tasnya karena satu
saya juga nggak terlalu tertarik dengan brand-brand semacam itu. Kedua, saya takut salah ya, karena ini urusannya emak-emak saja ya. Kalau Anda mau detailnya, Anda nonton di Off the Record FNN saja, nanti Mbak Agi yang akan menjelaskannya. Tapi saya membacanya itu, misalnya salah satu tas mewah dari Sylvie Ananda ini, istri Gibran Rakabuming, itu ada yang disebutnya, media menyebutnya ini ya, seharga mobil mewah Innova Zenic Hybrid ini. Ini ya sekitar harganya 600 jutaan ke atas ya, kalau disebutkan seperti itu. Itu dari Kahiyang. Belum lagi merek-mereknya dia banyak kan, koleksi brandednya itu tidak hanya tas itu, nanti bahkan sampai sendalnya dan sebagainya, itu sandal, outfit lainnya, pakaian, gaun dan sebagainya, itu disoroti oleh netizen itu sampai detail banget gitu. Bagaimana dengan Kahiyang? Ini putrinya Pak Jokowi yang sekarang jadi istri dari Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang akan maju menjadi calon gubernur di Sumatera Utara. Sama juga, dia ini juga tasnya itu branded, banyak sekali merek-merek branded gitu. Walaupun mungkin punya Kahiyang itu tidak semewah punya kakak iparnya ya, semewah istrinya Gibran, Sylvie Ananda. Tetap ada harga tasnya itu disebut-sebut puluhan juta, tapi bahkan sampai ada juga ratusan juta juga. Jadi iya, betul-betul keluarga ini tadi kalau kita sebut ya, mulai menantunya ya, menantu sampai anak perempuannya, mulai dari Erina Gudono, terus kemudian Selvi Ananda dan Kahiyang Ayu, putrinya Pak Jokowi, itu juga kelihatannya mereka saling bersaing lah untuk menunjukkan siapa yang paling banyak koleksi tas mewahnya. Dan Erina Gudono ini kalau saya baca di media sosial dan juga di media disebutkan memang gaya hidupnya itu berubah total setelah dia menikah dengan Kaisang Pangarep. Kalau dulunya dia ya anak yang sederhana dari keluarga sederhana, karena keluarganya kan keluarga pengajar, keluarga dosen, dan bapaknya juga sudah meninggal dunia gitu. Keluarga intelektual tapi secara finansial tentu tidak hidup bermewah-mewah. Miskin tidak, tapi tidak hidup bermewah-mewah begitu. Bagaimana dengan Ibu Iriana Jokowi? Ini juga sama juga. Ibu Iriana Jokowi ini juga kalau dalam berbagai momen itu dia menenteng tas yang juga tasnya branded. Tapi harganya memang kalah kalau dibandingkan dengan menantu-menantunya, terutama dibandingkan dengan istrinya dari Gibran. Ibu Iriana kelihatannya masih menahan diri menggunakan tas-tas yang harga puluhan juta begitu ya. Tetapi yang juga menarik itu, Bu Iriana itu bukan hanya disoroti soal tas-tas yang ditentengnya, tetapi itu adalah juga diduga. Ini namanya netizen ya, mereka menduga bahwa Ibu Iriana ini melakukan oplas atau operasi plastik begitu ya. Karena apa? Karena ditampilkan nih fotonya, disebutnya foto after dan before. Ini foto Ibu Iriana ini yang sebelah kiri itu before-nya, dan kemudian after-nya itu di sebelah kanan. Memang kalau kita perhatikan ini dagunya Ibu Iriana itu lebih runcing ya. Ini mak pasti bikin yang paling banyak menyoroti, karena ini sempat disoroti juga di akun media sosialnya Veronica Kuman. Ini seorang aktivis yang dulu banyak mendedikasikan dirinya di Papua, dan tapi sekarang dia pindah ke Australia. Dan juga Dokter Ti Fauzia Tiasuma, ya ini Dokter Tifa. Kedua-duanya mengunggah foto yang sama, ini foto dari Ibu Iriana yang diduga melakukan oplas begitu ya. Tetapi kemudian ada juga dari kalangan netizen yang meluruskan bahwa sebenarnya foto itu salah kalau disebut bahwa itu before dan after-nya gitu, karena katanya foto yang disebut before itu diunggah pada tanggal 2 Juli, yang mengunggah ini Erina sendiri ya, terjadi pada momen pernikahan keponakannya pada tanggal 2 Juli 2024, sementara foto yang disebut after itu potret Iriana yang diunggah oleh Erina Gudono pada tanggal 22 Juni 2024. Jadi artinya sebenarnya kebalik itu, yang before itu yang tadi dagunya kelihatan runcing, sementara yang afternya itu yang tidak kelihatan runcing lagi. Jadi apa yang terjadi? Mengapa wajahnya Ibu Iriana ini kok berubah begitu? Ini ada netizen yang menjelaskan, itu di komentarnya di akun Veronica Kuman. Glow up ala Iriana Grande adalah treatment filler dagu 2 cc, botok rahang kanan kiri, triple contouring, cheat lift rahang, tarik benang, hidung, botok dahi. Itu tulis warga di kolom komentarnya. Mohon maafkan ya saya kalau saya membaca dengan salah, saya nggak begitu paham soal ini. Tapi lepas dari tadi itu, apakah
betul itu operasi plastik, apakah itu juga itu saya sekedar suntik, botok itu dan filler dagu dan sebagainya. Tapi memang, terlihat ada perbedaan yang signifikan Ibu Iriana ini, dibandingkan dengan sebelum dia menjadi, istrinya presiden. Ya tentu saja ya namanya istri presiden pasti, soal perawatan. Tetapi lagi-lagi itu persoalan tas-tas mewah dan sebagainya, tentu saja ini sangat disayangkan karena ini kan, sangat kontras dengan situasi dari bangsa Indonesia sekarang yang hidupnya semakin prihatin dan yang menjadikan kehidupan prihatin itu ya karena kebijakan dari Presiden Jokowi selama 2 periode yang mengejar proyek-proyek mercusuar berupa infrastruktur, termasuk juga pembangunan IKN, tapi justru dampaknya itu kemudian kesejahteraan rakyat itu, terabaikan. Ya karena anggaran-anggarannya tersedot ke situ dan lebih jadi masalah lagi karena Pak Jokowi itu setelah mau lengser ini mewariskan hutang yang, sangat besar ya. Kalau sebelumnya hanya disebut 8.000 triliunan begitu, tapi kalau kemudian ditambah dengan kewajiban-kewajiban pemerintah lain termasuk utang BUMN dan sebagainya, ini total mendekati 20.000 triliun. Jadi bayangkan nanti bagaimana pemerintahan, Prabowo itu akan memulai, pemerintahannya dengan utang yang begitu besar dan situasi masyarakat sekarang yang, kohesi sosialnya ini benar-benar sedang tercerai-berai. Kalau masih terus-menerus ya putra-putri Pak, Jokowi termasuk menantu Pak Jokowi masih terus, pamer soal ini saya kira itu bisa menjadi semacam, bensin yang, kemudian dituangkan ke, bara yang sedang menyala ini dan banyak ranting-ranting kering ya, ranting-ranting keringnya adalah kehidupan masyarakat yang sedang sulit ini. Jadi, saya tadinya kok, seperti melihat sebuah deja vu gitu ya, peristiwa yang terjadi di Filipina itu 4 dekade lalu ya, karena, ini kok, peristiwanya kok mirip-mirip apa yang terjadi pada, Imelda Marcos. Nah, kalau Imelda Marcos kan hanya pada waktu itu yang terjadi pada istrinya Pak, Ferdinand Marcos ya. Sementara kalau Pak Jokowi ini bukan hanya istrinya, istrinya malah nggak separah, tapi yang paling parah adalah para menantu dan anaknya. Jadi, ya nggak salah kalau kemudian sekarang ini kelihatan sekali rakyat sudah mulai menunjukkan kemarahan dan itu targetnya adalah melengsarkan Presiden Joko Widodo. Nah, tapi kalau katakanlah kalau terjadi semacam itu ya, kalau kita karena mengambil, ini perbandingannya dengan Filipina, mungkin ada pelajaran juga yang berharga pada keluarga Jokowi karena, ternyata ingatan, bangsa Filipina itu terhadap, praktek korupsi dan kediktatoran, Marcos selama, 21 tahun itu 4 dekade kemudian itu sudah dilupakan karena pada bulan Mei tahun 2022 putra dari, Presiden Ferdinand Marcos ya, yakni Ferdinand Marcos Junior yang, biasa dipanggil Bongbong itu kemudian terpilih kembali menjadi presiden di Filipina. Apakah deja vu serupa? Yakni, nanti putranya Pak Jokowi itu setelah berapa dekade kemudian menjadi, presiden juga di Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.